Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya setiap kita datang ke rumah Tuhan, datang dengan kerinduan yang sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita merenungkan kebaikan Tuhan sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Buat kami menyadari kebaikan demi kebaikan yang Kau sediakan bagi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Saya tahu kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ini yang kami percaya Tuhan. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapannya, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Ajaib dan perkasa. Sungguh kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang sudah melayakan kami, Tuhan yang sudah membasuh kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi kami lebih baik satu hari kami ada di pelataran-Mu daripada kami ada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan. Di sini kami semua akan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau membebaskan hati kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, di mana kami akan dipulihkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, ambil alih Tuhan ibadah ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Setiap kami adalah milik-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan, dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami menawan segala pikiran dan taklukan di bawah kaki Kristus. Kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Siapapun kami taklukkan di bawah kaki Kristus, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan kami semakin dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, amin. Boleh kasih close kiri kanannya, katakan selamat beribadah. Mari tepuk tangan sama-sama. Dengan darah yang kudus, mengangkat
sampai tujuan. Apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kemenangan yang Kau sediakan di setiap langkah, dimanapun, jadi kami terima kemenangannya, untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, kemanapun, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk sama-sama dengan saya. Woo! Kita manortor ya. Siap terima berkat dari Tuhan? Yuk sama-sama ya, katakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa. Sekali lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami mari berlari ya. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima. Kami terima. Engkau sediakan. Dengan iman katakan dimanapun, dimanapun kami berkemanapun akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu jadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ya, kita tunggu drumnya mati. Oke. Yuk tepuk tangan sama-sama. Diberi kuasa dan raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai. Ku pakai kuasa dari raja. Siapa dia? Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besarnya Tuhanku, Kau bisa hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Saya mau dengar suara sekolah minggu. Siap ya? Sekolah minggu. Kuasa mana? Yang mulia. Menaklukkan musuh di bawah. Semua. Pakai kuasa raja. Bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku.
diberkati, amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan yang kudus. Layakkan setiap kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami melakukan ini bukan karena rutinitas setiap minggu pertama awal bulan ya Tuhan, tapi kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat pengorbanan Tuhan. Amin. Dan kami mau beritakan pada dunia Amin. bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menjadi juru selamat bagi setiap kami. Kiranya perjamuan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Amin. Kami siap menerima perjamuan Amin. ini Dalam dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagikan. Bisa mengangkat tangan.
Baik. Bapak Ibu dapat membuka dulu bagian yang besar yang roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita imani firman Tuhan ini, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih syukur kita dengan pujian ini. Biar pujian ini keluar dari hati kita. Kita ucapkan syukur kita karena Tuhan telah menjadi juru selamat kita. Menebus kita. Menuntun hidup kita. Menjadi Tuhan atas hidup kita. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami menerima perjamuan ini. Amin. Kami mengucap syukur Terima kasih. atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu bagi kami. Kami siap menjadi saksi-Mu, Terima kasih. memberitakan kebaikan Tuhan, Amin. memberitakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Menjadi cerminan kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ayo anak-anak, cucu-cucu, ayo bangkit berdiri. Baik, sebelum kalian sekolah minggu, Opa mau berdoa dulu. Ayo. Bapak, inilah anak-anakmu yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Mereka anak-anakmu yang luar biasa. Masih kecil mereka sudah mengenal Engkau, belajar mengenal Engkau, dia belajar untuk mengasihi Engkau, bahkan melayani Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka, berkati para guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, biar apa yang ingin Kau sampaikan melalui kakak-kakak sekolah minggu ini semuanya boleh nyampe kepada anak-anakmu, dan firman-Mu itu akan mewarnai pertumbuhan mereka. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak tunas remaja bahkan dewasa, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Ayo anak-anak, angkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Allah turun atas kalian semua. Tuhan memberkati kehidupan rohani kalian. Kalian akan terus naik dan tidak akan menjadi turun. Kalian akan menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan dan manis di hadapan orang tua. Kalian akan menjadi berkat generasi kalian dan bahkan akan menangkan jiwa-jiwa generasi kalian. Tuhan memberkati kehidupan jasmani kalian, memberkati setiap studi kalian. Amen. Kalian akan menjadi anak-anak yang pintar melebihi dari teman-teman sebayamu, dan kalian akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi rekan-rekan kalian. Dan segala berkat tercurah atas kalian semua di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Yesus, sumber jawaban hidup kami Tuhan.
Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, itu pengakuan iman kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang luar biasa bukan oleh karena kami yang hebat, tetapi karena kami memiliki Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Teduhkan hati setiap kami, lembutkan hati setiap kami. Pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya Engkau sampaikan pada pagi hari ini dapat dipahami, dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu, dan akan mewarnai kehidupan penuntunan pengikutan kami, pengiringan kami akan Engkau selama hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semua Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, akhirnya datang juga. Meskipun sebagian mungkin tidak nyampe sini karena kemacetan di luar sana ya. Ada beberapa keluarga saya lihat tidak hadir oleh karena situasi keadaan mungkin tidak memungkinkan. Baik, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang diberi judul, boleh tayangkan sebentar judulnya? Yesus bukan hanya juru selamat. Kalau saudara buka IG saya ya atau FB, saya tulis di sana. Apa akibat fatal jika seseorang hanya menjadikan Yesus juru selamat? Apa akibat fatalnya begitu? Biar orang bertanya-tanya, saudara. Emang ada Pak yang menjadikan Yesus hanya juru selamat saja? Ada, dan akibatnya fatal. Untuk itu, pagi ini akan saya sampaikan supaya kita tidak terkena akibat fatal itu. Gitu. Seperti apa sih? Mari kita awali pemberitaan firman pagi hari ini, Roma 10 ayat 9, 10, dan 13. Roma 10 ayat yang ke-9, 10, lalu lengkap 13. Saya baca lebih dulu, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 13. Ayat 13, ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Yes. Saudara, dari yang kita baca tadi, kita menemukan apa itu? Dua hal yang menjadi persyaratan seseorang untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Apa dua hal itu? Yang pertama, orang itu harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, orang harus percaya akan karya keselamatan Yesus, bahwa Yesus sudah mati oleh karena menanggung dosa kita, lalu disalibkan, ya, dikuburkan, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga dan menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Amin, saudara ya. Amin. Jadi saudaraku, mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya akan karya keselamatan Yesus itu merupakan dua hal atau dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Dua sisi yang tidak boleh terpisah. Harus ada dua-duanya. Kalau enggak laku. Seperti mata uang itu terdiri dari dua sisi. Oh iya, saya sudah siapkan. Kemarin sore anak-anak youth saya malu, begitu saya ngerogoh duit ada 5 ribuan. Pagi-pagi saya udah ambil duit dulu biar ada kerenan dikit gitu. Contoh begini,
mata uang ini akan laku, bisa dijajanin kalau dua sisinya komplit. Uang berapa ini? Wah, ini bisa buat kalau beli soto di ITC bisa 4 kali makan soto. Kalau di seberang situ 2 kali makan doang. Misal satu sisi, ini ada gambar Bung Karno dan Pak Hatta. Gambarnya bagus, mengkilap, tapi sebaliknya sini blank, kosong. Kira-kira bisa buat jajan enggak? Enggak bisa. Mungkin yang tempat blank ini saya lipat ini. Wah, enggak kelihatan kan? Yang kelihatan yang sisi ada gambarnya, saya buat beli. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya tidak laku, tetapi mungkin saya bisa ditangkap Pak Polisi, saya dianggap sebagai apa? Penipu. Duitnya enggak bener nih. Wah, penjara saya. Atau mungkin begini, satu sisi gambar Pak Karnonya jelas, tapi satu sisinya ini gambarnya kurang jelas. Ada gambar penarinya ada, tapi ini 100 ribunya enggak ada. Atau gambar yang lain enggak jelas, atau agak luntur gitu. Kira-kira laku enggak saudaraku? Enggak laku juga. Kalau saya paksain saya jajan ini, sama. Saya bisa ditangkap, saya dikira mengedarkan uang palsu, masuk penjara juga. Jadi harus ada dua sisi yang tak terpisahkan, baru uang ini laku. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan, saudaraku. Demikian juga kehidupan Kristen kita. Kalau kita hanya memiliki satu sisi saja, hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat saja, tidak laku. Saya ulang lagi ya. Kalau kita hanya memiliki iman satu sisi, hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat saja, di mata Tuhan tidak laku. Kok bisa, Pak? Tidak laku, saudara. Tetapi yang membuat sedih, membuat miris gitu. Justru pengajaran-pengajaran yang mengajarkan hanya satu sisi ini, yang hanya mengajarkan Yesus sebagai juru selamat ini, justru pengajaran-pengajaran itu diminati banyak orang. Justru di sana itu gerejanya dipenuhi dengan banyak orang, disukai banyak orang. Kenapa? Karena pengajarannya itu menyenangkan hati dan mengenakkan telinga, saudaraku. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gitu? Karena di sana tidak diajarkan jemaat itu harus berjuang untuk memperjuangkan hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Enggak diajarkan. Gitu. Pokoknya kamu selamat, titik. Seperti itu. Nah, tidak diajarkan juga bagaimana bahwa jemaat itu harus, kalau menjadi orang Kristen itu harus mengalami perubahan yang radikal. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, seperti kata Rasul Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 4, dikatakan sana, saudaraku. Tidak diajarkan. Pengajarannya tidak komplit. Hanya satu sisi saja. Penekanannya hanya satu sisi saja, gitu, saudaraku. Pengajarannya bukan Alkitabiah, tidak melihat Alkitab secara menyeluruh, tapi pengajarannya ayatiah. Comot ayat ini, comot ayat itu, comot ayat ini, itu, kantongin, wah ini pegangan saya, seperti itu. Seperti apa sih? Nah, biasanya begini. Biasanya pengajaran yang hanya menjadikan Yesus adalah juru selamat itu, penekanannya hanya beberapa ayat dan itu dipegang teguh mati-matian. Yang pertama, Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Maka jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tuh kan, keselamatan itu hadiah, surga itu pemberian. Gak perlu bayar apapun, namanya juga pemberian. Kalau harus bayar, itu namanya beli.
Nggak perlu bayar dengan perbuatan baik, nggak perlu bayar dengan kesalehan. Nggak perlu, namanya juga hadiah seperti itu. Lalu dikesankan juga bahwa untuk menerima hadiah surga itu gampang banget loh. Gimana caranya? Ya, Roma 10 ayat 10 tadi dituliskan, di sana kita baca tadi. Asal kita percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu mengatakan Yesus dengan mulut kita mengakuinya, maka di situ selamat. Tuh, gampang. Untuk menjadi penduduk surga itu gampang banget. Tinggal ngaku, percaya di hati, mengaku dengan mulut, udah selamat gitu. Mudah banget gitu. Nah, terus biasanya juga pegang ini. Tuhan itu luar biasa baik loh. Dia tuh sangat mengerti bahwa kita manusia itu adalah manusia yang lemah. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Dipegang. Tuhan itu tahu bahwa kita ini masih hidup di dunia. Apalagi kemajuan zaman, Tuhan tuh maha ngerti. Maklum dah kalau kita ini masih ya gitu. Ya kalau dagang ya pakai ilmu apa namanya? Spanyol, separuh nyolong, gak apa-apa lah. Ya bohong-bohong dikit gak apa-apa lah. Ya kalau kita nonton hal yang gak benar dikit gak apa-apa lah. Orang Daud aja yang raja, yang nabi aja jatuh, kita orang biasa mah gak apa-apa. Tuhan tahu, buktinya apa? Tuhan sediakan pengampunan, di mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Wah, andalan nih. 1 Yohanes 1 ayat 9 bisa coba? Allah itu adalah setia dan adil. Jadi jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuh kan, Allah itu baik banget. Dia tahu, kalau kita tuh manusia dunia tahu, kalau kita jatuh dalam dosa, ya dia tinggal ngaku aja Tuhan ampuni lagi. Gitu. Satu lagi, andalannya apa? Satu lagi andalannya Yohanes 10 ayat 28 begini. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Wow. Semua firman itu betul, itu betul. Sehingga orang-orang yang hanya menjadikan Yesus juru selamat itu ada di dalam pikirannya itu begini. Oh, jadi untuk menerima hadiah surga itu gampang banget. Tinggal apa? Percaya Yesus dalam hati, mengaku dalam mulut Yesus adalah Tuhan. Terus kalau jatuh dalam dosa tinggal minta ampun. Udah, kita menjadi anak Tuhan, kita dipegang Tuhan dan tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut saya dari tanganku. Artinya apa saudaraku? Maka ada istilah sekali selamat tetap selamat. Bisa sih sekali selamat tetap selamat jika orang itu begitu bertobat, dia konsisten terus mengikuti Yesus Tuhan, terus menjadi orang yang taat, selamat juga. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi bagi orang-orang yang hanya menjadikan Yesus juru selamat ini saudaraku, tidak berlaku itu. Tidak berlaku saudara. Jadi pengajaran ini mengatakan gak masalah apapun yang kamu lakukan, yang penting di hati masih percaya Yesus, aman. Waduh. Waduh. Dan akibatnya apa saudara? Akibatnya apa? Akibatnya jemaat sekali lagi, jemaat tidak memiliki tanggung jawab untuk berjuang untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jemaat tidak berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengaku anak Tuhan. Tuhan, mengaku anak Tuhan. Tetapi kehidupannya tidak seperti anak Tuhan. Yang seharusnya memuliakan Tuhan, tapi cenderung hanya malah mempermalukan Tuhan. Gitu, saudaraku. Hidupnya tidak berubah. Ya. Hidupnya tidak berubah. Jujur ya, saudara-saudara, jujur. Dulu saya jadi orang Kristen,
gara-gara pengajaran ini, saudaraku. Waktu saya kan dari agama seberang. Adik-adik saya masih ada 2 haji, 1 hajah. Waktu saya datang ke Jakarta, itu tahun 78, ada yang belum lahir kali ya. Ada yang masih balita juga. Tahun 78 saya sudah merantau ke Jakarta sendirian loh, naik sepeda. Maksudnya jual sepeda terus buat merantau begitu, saudaraku. Lalu saya bergaul di daerah Kepak Duri sana, saya bergaul dalam pergaulan biasa anak-anak muda, ketemu siapa, saudaraku? Ketemu cewek-cewek, lalu diajak ke gereja. Oh, boleh juga sih. Katanya kalau di gereja itu ceweknya cantik-cantik. Oke, saya mau aja. Saya ikut. Kebetulan yang ngajak juga noni-noni, saudaraku. Wah, benar juga gitu. Sekali, 2 kali. Terus suatu hari saya diajak, Mas yuk kita malam ini nanti kita Natalan yuk. Natalan di mana? Itu di rumahnya si Polaria. Saya masih ingat banget namanya cewek itu Polaria. Oh oke, saya pengen tahu juga Natalan seperti apa sih gitu. Lalu datanglah, singkat cerita datang ke satu rumah, begitu masuk, wow. Namanya wong desa, saudara ya. Lihat makanan di meja tuh bertumpuk-tumpuk, wah bermacam-macam. Ada B2, ada ayam, ada ikan, macam gitu ya. Yang warna kuning-kuning gitu. Saya baru tahu belakangan ternyata itu namanya woku-woku, namanya rica-rica, namanya cakalang. Baru tahu sekarang ini, dulu nggak ngerti. Taunya makanannya banyak. Terus ada di pojokan ada minuman beberapa kerat gitu, yang gambarnya bintang, tahu Pak Alip ya? Apa itu? Bir bintang. Wow, begini ya. Begitu. Tiba waktunya ibadah bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan, amin, amin. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, menebus kita, amin, amin. Sekali selesai makan, wah, pesta tuh makan sekenyang-kenyangnya. Minum, buka, minum. Main gitar-gitaran sampai tengah malam. Tengah malam saya pulang, kami pulang, saudara. Mereka berlanjut sampai pagi. Kenapa yang terjadi? Mabok. Saya pikir begitu saya pulang, wah asik juga ya jadi orang Kristen ya. Kenapa? 1, kita dapat jaminan masuk surga. Terus kedua, noninya cantik-cantik, bening-bening. Apalagi kalau sering-sering Natalan begini, waduh asik juga nih. Akhirnya jadilah saya orang Kristen. Bertahun-tahun saja jadi orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Gak ngerti, kenapa? Ke gereja. Kehidupan sehari-hari biasa aja. Teman-teman minum-minum, ikut minum-minum. Teman-teman ngisep ganja, ikut ngisep ganja. Wah bandel juga Pak Joko dulu ya? Iya bandel juga dulu. Berbuat dosa jalan terus. Itu saya dulu. Kenapa? Ya tadi, karena tidak diajarkan bagaimana kita harus berjuang untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang penting selamat. Wah, gitu saudaraku. Belakangan saya baru mengerti. Nah saudaraku, inilah yang menyebabkan kekristenan di barat sono, di Eropa sono, itu kekristenan bangkrut, runtuh, kantong-kantong Kristen runtuh. Ya, gereja-gereja kosong, nggak ada pengunjungnya. Akhirnya disewakan jadi apa? Perpustakaan, jadi kafe, diskotik. Baru orang berbondong-bondong lagi, bukan untuk ibadah ke gereja, tapi untuk apa? Saudara? Untuk ajeb-ajeb, mengenaskan. Dan ada gereja yang paling megah di dunia. Namanya apa? Hagia Sophia kalau nggak salah. Hagia Sophia di Istanbul sana. Itu dibuat tahun, kalau nggak salah tahun 537. Di sini ada ibu dosen sejarah gereja. Kalau salah nanti dikoreksi ya Bu dosen ya. WL kita tadi itu dosen. Itu akhirnya dijual, dibeli dan dijadikan masjid, saudaraku. Mengenaskan. Kenapa kekristenan di sana hancur, runtuh? Ya itu tadi,
orang-orang Kristen terutama anak muda, orang-orang gini merasa bahwa dirinya sudah selamat. Jadi yang penting ada ngaku di sini. Jadi tidak perlu ke gereja, tidak perlu ibadah, tidak perlu berbuat baik. Dan terjadi apa saudaraku? Orang-orang di sekeliling melihat bahwa orang Kristen dan orang non-Kristen cara hidupnya sami mawon. Sehingga orang yang non-Kristen tidak ada keinginan atau tertarik untuk menjadi orang Kristen. Kenapa? Ya sami mawon, bahkan gue lebih baik dari mereka. Mereka pacaran, mereka hidup bersama di apartemen itu biasa. Sehingga kekristenan kehilangan daya tarik. Tapi anehnya mereka apa? Mereka merasa bahwa dirinya anak Tuhan dan punya kafling di surga. Begitu saudaraku. Nah, ini adalah orang-orang yang menekankan satu sisi, yaitu menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini, apa kata Tuhan Yesus? Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Kalau di sini pengajarannya selalu bertumbuh, berubah, menghasilkan buah. Jadi aman saudaraku, aman. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu tadi, yang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat tadi, dan merasa tidak perlu membeli, surga itu tidak perlu, surga itu hadiah, tidak perlu membeli dengan apapun juga, emang tidak bisa dibeli sih saudaraku. Tuhan katakan begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya lebih suka lagi, begini. Kenapa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kalian tidak melakukan apa yang aku katakan? Tuhan bilang seperti itu. Saya menangkap itu tersirat ada kesedihan gitu, ada kepedihan hati Tuhan Yesus. Tahu dari mana Pak? Karena ayat selanjutnya Tuhan Yesus katakan begini, saya ulang ya, kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Karena orang-orang yang mendengarkan suaraku, mendengarkan perkataanku tidak melakukannya, itu seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Nanti kalau ada banjir, rumah itu akan roboh dan hebat rusaknya. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Orang-orang yang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat doang, saudaraku, tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka iman mereka ketika adalah banjir itu bicara tentang masalah. Orang-orang yang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, ketika ada masalah dan hidupnya, maka imannya akan mudah roboh. Dan ketika roboh, itu kerusakannya berat. Contoh begini, contoh ada masalah dalam rumah tangga gitu. Dia tahunya bahwa Yesus itu juru selamat, maka dia seru, Tuhan, Tuhan, kenapa kok enggak menyelamatkan keluarga saya? Ketika ada masalah dalam bisnisnya, Tuhan kenapa engkau tidak menyelamatkan bisnis saya? Kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang yang menipu saya? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan sehingga bisnis saya hancur? Ketika ada masalah dengan anak sama seperti itu. Akibatnya apa? Ketika itu terjadi, imannya roboh. Ngambek, nggak mau ke gereja lagi. Nggak mau ke gereja, nggak mau ibadah, nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi baca firman Tuhan. Itu artinya imannya apa saudara? Roboh. Ketika ada masalah, ada banjir, imannya roboh. Kenapa? Nggak punya dasar yang kuat dia. Karena hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat doang gitu. Imannya roboh. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini saudaraku, kalau imannya tidak segera dibangun kembali, tidak
dibangun kembali imannya, maka sampai selama-lamanya imannya hanya akan menjadi iman reruntuhan. Dan itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Dan nasibnya orang seperti itu, nasibnya sama seperti Kristen ilalang. Masih ingat khotbah saya bulan lalu Kristen ilalang? Tragisnya Kristen ilalang. Kalau udah lupa, tonton lagi di YouTube. Orang-orang yang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat ini tragis. Akhirnya seperti Kristen ilalang itu dibuang. Seperti itu, saudaraku. Ya. Orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah akibat fatalnya. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya, saudaraku, pada dasarnya mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan Yesus untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk memanfaatkan Yesus untuk kepentingan pribadi. Dan parahnya hanya menjadikan Yesus sebagai pesuruh. Kok bisa, Pak? Iya. Tiap hari doanya gini, Tuhan ketika mau tidur, Tuhan saya mau tidur, jagain ya. Jangan ada maling, jangan ada perampok ya. Ketika mau buka toko, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli ya Tuhan. Suruh-suruh. Ketika parkir di atas, Tuhan saya mau ibadah, jagai mobil saya ya. Belum lunas nih Tuhan soalnya. Ini yang tuan, yang siapa, yang kacung, yang siapa, saudaraku? Itu parahnya seperti itu, saudara. Nah, untuk itu, saudaraku, Rasul Petrus mengirimkan surat kepada jemaat gembalaannya. Di mana itu? Di Pontius, di Galatia, di mana penggembalaannya itu. Dan hari ini surat Rasul Petrus itu sampai di sini juga, sampai di BSD. Sampai kepada jemaat Geraha Oikos. Apa kata Rasul Paulus dalam suratnya? Begini, kalau pakai kata-kata saya ya, begini. Kalau Petrus kan mengatakan, hei jemaat-jemaat di Pontius, di Galatia, di Bitania, dan lain-lain. Tapi saat ini Rasul Paulus, kalau ada dia bilang gini, hei jemaat Geraha Oikos, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3, 15 bagian A. Hai jemaat Geraha Oikos, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Jadi, maksudnya apa? Jadi, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan di dalam hatimu, maksudnya gitu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu. Berikan tempat yang terhormat di dalam hatimu. Tahta yang tertinggi dalam hatimu. Jadikan dia raja yang memerintah dan berdaulat di dalam hidupmu. Itu kata Rasul Petrus seperti itu, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadikan Yesus juru selamat tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Sebab memang Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menebus kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Sesungguhnya dia Yesus itu memang Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita dengan karyanya. Jadi tidak bisa orang hanya menjadikan Yesus juru selamat tanpa menjadikan Yesus itu Tuhan. Kalau kita mungkin masih ingat khotbah saya di retret, konsekuensi penebusan Kristus. Kalau kita mengakui bahwa kita percaya Yesus, maka kita harus mengakui bahwa Yesus sudah membeli saya dan kita semua dengan darahnya, amin. Ketika kita sudah beli dengan darahnya, maka kita adalah miliknya dia, amin. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, dan kita hamba. Gitu loh saudaraku. Iya. Mungkin setiap kita ngomong gini, ya sudahlah Pak, saya dari dulu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya sudahlah, setiap hari saya juga berdoa, bernyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Tuh kan, saya sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Pak, dari dulu. Bagus. Untuk itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Geraha Oikos,
Kalau saudara sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan belum? Amin. Nah, saya mengajak pagi hari ini, mari buktikan perkataanmu itu. Dengan cara apa? Tuhan Yesus tadi katakan, kenapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan perintahku. Bagaimana cara membuktikan bahwa kita itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Satu cara, dengar perkataan Tuhan, lakukan perkataan Tuhan. Amin. Siap menjadi pelaku firman? Siap. Kalau tidak, nasibnya sami mawon, saudaraku. Sama Kristen ilalang. Tapi kan, saya rajin ke gereja. Saya tiap hari manggil Tuhan, Tuhan. Iya. Meskipun kita memanggil Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, perkataan Tuhan di mata Tuhan, itu hanya pengakuan kosong. Tidak ada nilainya. Terus perkataan Tuhan yang mana dong Pak? Kan banyak perkataan Tuhan. Makanya baca Alkitab. Jangan pernah berhenti baca Alkitab. Jangan pernah berhenti baca firman Tuhan kalau ngaku sebagai anak Tuhan. Amin. Satu aja, satu atau dua dah. Begini. Saya ambil dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, ini salah satu perkataan Tuhan Yesus. Ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Apa jadi kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, supaya kita diterima, diakui sebagai anak-anak Tuhan. Satu, menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri itu gampangnya gini, berkata tidak kepada setiap keinginan pribadi kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu menyangkal diri. Apa aja itu? Banyak, isi sendiri. Apa keinginanmu, keinginanku? Pasti kita semua punya keinginan semua kan? Punya keinginan semua? Ketika keinginanmu, keinginanku itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya harus berani berkata, no! Itu namanya menyangkal diri. Anak-anak muda, kemarin saya katakan di gadget ini banyak maksiatnya, tapi juga banyak berkatnya. Begitu buka aja, pungho. Mau nonton hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bisa. Tetapi ketika mengaku sebagai anak-anak Tuhan, bilang, no! Aku tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua keinginan mata, keinginan telinga, perbuatan, semua apa yang ingin kita lakukan, kalau kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berani berkata, tidak. Nah, itu namanya menyangkal diri, saudaraku. Siap? Ya, kalau saya khotbah tegang semuanya, rasa tuntut terus. Karena emang tugas saya itu, saudaraku. Terus mengingatkan kita semua. Ya. Lalu yang kedua, menyangkal diri dan apa? Pikul salib. Apa itu pikul salib? Pikul salib itu artinya seperti Tuhan Yesus. Siap untuk mendapat perlakuan yang tidak baik oleh karena kita menghidupi kebenaran. Mungkin karena kita hidup dalam kebenaran, mungkin di kantor mungkin kita dinyek gitu. Diajak korupsi nggak mau, diajak nggak bener nggak mau. Ah, lu sok suci lu, sok saleh lu. Kemarin anak muda saya kata, ayo ngerokok, nggak mau. Kenapa? Gue anak Tuhan. Banci lu, kuno lu. Kita diejek, gara-gara kita melakukan kebenaran, kita bisa diejek, kita bisa dicemooh, kita bisa disingkirin, kita bisa dikucilin, kita bisa ditekan, gaji nggak dinaik-naikin, pangkat nggak dinaik-naikin. Itu resikonya namanya pikul salib. Mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh karena kita melakukan kebenaran. Ya. Itu satu lagi deh. Itu
Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Sangkal diri, pikul salib, setiap apa? Bukan cuma setiap minggu, bukan setahun sekali pas Natalan, setiap hari, setiap waktu, setiap detik langkah hidup kita. Kita diperhadapkan hal-hal yang pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu kalau kita ngerti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berkata no. Itu saudaraku. Yang kedua, yang kedua, dua aja. Satu lagi di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 6, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Kamu jangan keluar ya, kamu tunggu kamera. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, keluar dari cara hidup orang dunia. Keluar dari cara hidup orang-orang berdosa. Pisahkan dirimu. Bukan berarti nggak boleh bergaul, bukan saudara. Bergaul kepada siapa saja. Tapi pisahkan dirimu dari segala hal yang berdosa. Pisahkan, jangan ikut-ikutan. Walaupun akibatnya nanti pikul salib, dinyek tadi. Nggak masalah. Jangan jamah yang najis. Baru dikatakan tadi. Kalau kamu memisahkan dirimu dari cara hidup mereka yang berdosa. Kalau kamu tidak menjamah hal yang najis. Nah itu yang saya katakan tadi, perlu perjuangan setiap hari. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya bisa, amin. Baru setelah itu, Tuhan katakan, aku akan menerima kamu sebagai anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Kamu akan menjadi anakku, adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi jangan pernah kita mengaku sebagai anak Tuhan kalau kita tidak mendengarkan suaranya dan melakukan firman-Nya, saudaraku. Khotbah pagi hari ini seperti khotbah-khotbah selalu yang saya sampaikan, selalu berkhotbah tentang hal-hal seperti mengingatkan. Jangan sampai kita menerima dampak yang tidak kita mengerti, kita harus mengerti akan hal ini. Kalau saudara menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat, akan berakhir seperti ilalang. Mulai pagi hari ini, yuk, kita semua adalah anak-anak Tuhan, amin. Kita mengaku semua anak-anak Tuhan, toh? Kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan suara Tuhan, lakukan suara Tuhan. Apapun itu resikonya. Ingat, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Amin, saudaraku. Kita dikucilin, kita ditekan, kita apa, tapi Tuhan akan bela kita. Dan kebenaran nanti akan dimunculkan seperti fajar. Dan saudara dan saya nanti di tempat yang gelap itu akan dimunculkan sebagai contoh, sebagai teladan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami berkata bahwa Engkau begitu mengasihi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau selalu mengingatkan karena cinta-Mu kepada kami, Engkau tidak mau kehilangan salah satu pun di antara kami Tuhan. Selama ini kami sudah memanggil Engkau Tuhan, Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat kami. Ampun kalau selama ini mungkin panggilan kami hanya panggilan kosong. Banyak hal yang tidak kami lakukan. Padahal kami mengerti kebenaran, tapi kami tidak melakukan kebenaran. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan
jemaat-Mu akan terus berjuang. Oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Kami akan terus bertumbuh, kami akan terus bertambah, pengenalan kami akan Engkau. Kami akan terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin menyerupai putra-Mu yang sulung, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau melihat karakter putra-Mu yang tunggal itu ada dalam setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga sungguh-sungguh bukan pengakuan sepihak Engkau Tuhan, tetapi Engkau mengakui kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan semua apa yang Kau sampaikan melalui pertolongan Roh-Mu. Sekali lagi kami akan menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Hari ini saya atau kita semua kehadiran boksu saya, suhu saya, guru saya, itu Dr. Agus dan Ibu Indah. Terima kasih Pak Agus dan Dr. Indah kehadirannya. Beliau berkunjung tempat ini. Iya, nah. Saya serahkan kepada yang berwajib. Silakan. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Mengundang Ibu Tati untuk berdoa persembahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Walaupun kami jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Agar orang lain di dalam kehidupan kami, mereka boleh melihat kami bahwa Tuhan ada di dalam setiap tingkah laku dan karakter kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan melalui hambanya Pak Joko ya Tuhan. Kau berkati beliau di dalam pelayanannya. Kau berkati Ibu Lis sebagai istri untuk menopang di dalam pelayanan Pak Joko ya Tuhan. Berkati pula anak, cucu dan menantunya ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melingkupi keluarga beliau. Terima kasih ya Tuhan. Jika saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, Kau berkati tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Ya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja kami dan pelayanan untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pujian bagimu.
persembahan Bapak Ibu, gereja akan mengelola dengan baik dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, kelas katekisasi untuk baptisan dimulai hari ini. Ya, untuk pengumuman selanjutnya dipersilakan Jovandi. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kami selaku panitia 17 Agustus kita akan mengumumkan bahwa pada tanggal 18 Agustus kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan kita HUT RI yang ke-79. Dan pastinya kita akan ada lomba-lomba, akan ada acara-acara yang menarik. Dan ini akan kita umumkan lomba spesial yang gak kalah seru dan kalah menarik, yaitu lomba Best Outfit, lomba kostum terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh dipikirkan dari sekarang mau pakai baju apa, boleh mau cosplay apa ya saya nanti gitu. Boleh apa, mungkin ada yang mau cosplay jadi pahlawan atau Wiro Sableng mungkin boleh. Atau ada yang mau pakai sayap-sayap atau apa segala macam. Ya kita sama-sama memeriahkan acara 17-an di sini. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi Jovandi panitia untuk 17 Agustus. Jadi Bapak Ibu ya kalau diminta kesediaan untuk membantu, tolong dibantu. Kemudian juga untuk event kita yang selanjutnya ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja akan dipimpin oleh Saudara Wawan. Saudara Wawan, kalau Bapak Ibu saya lihat ada beberapa yang sudah minta bantuan oleh Wawan untuk ikut memeriahkan acara ulang tahun gereja. Mohon kesediaan Bapak Ibu. Kemudian untuk Natal Bapak Ibu, untuk Natal event kita selanjutnya Natal kita akan dipimpin oleh Bu Emi, kemudian Bu Evi, kemudian Ibu Sandy dan Ibu Desi. Ibu Desi istri Pak Hartono, Desinya banyak biar nggak ketukar, Desinya istri Pak Johnson, Bu Evi istrinya Pak Hartono, maaf. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membantu acara Natal nanti kalau diminta bantuan oleh para Wonder Woman ini. Ada 4 Wonder Woman yang akan memimpin acara Natal kita. Untuk Bapak Ibu yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini, terima kasih untuk pelayanan dari Asher, di atas, di bawah, sampai yang melayani di mimbar. Berkat Tuhan berlimpah untuk Bapak Ibu semua. Secara khusus kita memberikan semangat, support untuk Bu Meme yang pertama kali melayani, untuk Jesslyn yang pertama melayani di multimedia, Bu Meme melayani di Asher. Kita berikan semangat untuk terus melayani. Terima kasih untuk kesediaan Ibu dan Saudari Jesslyn melayani bersama di tempat ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan jemaat, kedatangan saudara yang pertama kali hadir di ibadah ini. Saya mohon kesediaan bangkit berdiri. Ada Pak Agus dan Bu Indah, Dr. Agus, Dr. Indah. Ada Pak Janti dan Ibu Rika. Ada Pak Nunsu dan Ibu Indri. Selamat beribadah hari Minggu di GBI Graha Oikos. Seperti namanya, Graha Oikos artinya rumah. Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini, jangan merasa asing, kita keluarga di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk beribadah kembali bersama kami di minggu-minggu selanjutnya. Tadi disinggung Pak Joko, kalau yang lupa khotbah bisa lihat di YouTube. Bapak Ibu yang belum subscribe bisa buka di YouTube. Christ Oikos Church, tulisannya seperti ini. Bapak Ibu cari di YouTube, jangan cuma buka masak-masak atau jalan-jalan, tapi jangan lupa subscribe. Atau di IG bisa oikos.coc. Jadi buka IG bukan cuma lihat yang joget-joget, tapi buka oikos.coc. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang pertama kali hadir di tempat ini. Mari kita satukan hati.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas minggu pagi yang indah ini. Kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami, duduk diam mendengar firman-Mu, menaikkan pujian, ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami seluruh jemaat GB Graha Oikos bersatu hati. Kami mau berdoa bagi Dr. Agus dan Dr. Indah yang pada pagi hari ini beribadah bersama kami. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan yang terbaik, menjaga setiap langkahnya. Apa yang dikerjakan Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberkati dan melindungi. Kami berdoa juga bagi Pak Jantri dan Ibu Rika. Tuhan kirimkan beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan yang mengetahui apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka alami. Kami percaya tangan Tuhan selalu menjaga, melindungi, memberkati keluarga besarnya, anaknya Tuhan lindungi, pekerjaannya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi Pak Nunsu dan Ibu Indri. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyampaikan mereka beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sedang rencanakan, kami percaya Tuhan tidak lepas tangan dan Tuhan selalu melindungi dan menjagai. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih persaudaraan di tempat ini takkan pernah berakhir. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, tuntunan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.